Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai manajemen pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini. Adapun anggotanya terdiri dari Siti Fatimah, Sri Mulyanti, dan Sri Wahyuni. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan anak usia dini merupakan suatu usaha untuk mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak-anak dengan pendidik dan lingkungan secara terencana, teratur, dan sistematis untuk mencapai tujuan di taman pendidikan kanak-kanak. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan anak usia dini atau pendidikan taman kanak-kanak. Tujuan manajemen pendidikan anak usia dini adalah bagaimana sebuah lembaga pendidikan anak usia dini berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, tetapi dengan hasil yang optimal dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yaitu mencakup menentukan visi misi, fungsi, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sebuah lembaga. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu meliputi penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Pihak yang mengerjakan tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan dikelola. Pihak yang melapor kepada siapa dan tingkat mana keputusan-keputusan harus dibuat dan ditentukan. Yang ketiga itu fungsi kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, seorang manajer harus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan dengan cara memotivasi semua komponen sumber daya manusia dan terlibat dalam lembaga tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan, mencakup kegiatan-kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua komponen yang berada di bawah pengawasannya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen pendidikan TK atau PAUD. Yang pertama, komitmen. Manajemen penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada komitmen pendidik atau guru, orang tua, dan penyelenggara agar tujuan pendidikan lembaga yang bermuara pada optimalisasi tumbuh kembang anak dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, profesionalitas. Profesionalitas penyelenggaraan lembaga PAUD merupakan prinsip yang paling mendasar dan sebagai pembeda dengan pengelolaan yang non-profesional. Yang ketiga, koordinasi. Proses manajerial penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada adanya koordinasi yang baik dan jelas antara guru sebagai pelaksana langsung yang berhadapan dengan orang tua dan anak, kepala sekolah sebagai pembina dan pengawas, serta yayasan sebagai lembaga yang memayungi. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan terkait secara langsung dengan seluruh aspek penyelenggaraan lembaga pendidikan TK atau PAUD. Selanjutnya, landasan yuridis penyelenggaraan TK atau PAUD. Untuk mengatur berbagai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi payung bagi para pelaksana dan penyelenggara pendidikan dari tingkat pendidikan prasekolah sampai tingkat pendidikan tinggi. Sebagai bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berkaitan dengan lembaga pendidikan TK telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 yang juga mengatur penyelenggaraan KB dan TPA. F. Landasan operasional. Pelaksanaan operasional menyelenggarakan pendidikan TK atau PAUD di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan Menteri Pendidikan Nasional, terutama mengacu pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru serta
Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Dalam Standar PAUD telah diatur secara operasional tentang hal-hal yang berkaitan teknis profesional pelaksanaan pendidikan TK atau PAUD. Hal tersebut berkaitan dengan menelaah standar perkembangan anak, standar isi, standar proses, dan penilaian. G. Landasan konseptual. Profesionalitas penyelenggaraan lembaga pendidikan TK atau PAUD akan banyak tergantung dari kejelasan landasan konseptual teoritik yang dipergunakan oleh penyelenggara dan pendidik atau guru di TK ataupun PAUD. Landasan konseptual yang dimaksud adalah berbagai bentuk atau model dasar teoritik yang selama ini dikembangkan para ahli dalam melaksanakan dan mengembangkan lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Landasan ini akan memberikan warna tersendiri bagi lembaga penyelenggara dan pendidik dalam melaksanakan pendidikan pada anak usia dini. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai manajemen pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.